Hal tak terduga. Apakah benar proyek KF-21 Boramae Indonesia akan berlanjut? Proyek KF-21 Boramae, kolaborasi antara Indonesia dan Korea Selatan dalam mengembangkan jet tempur generasi 4-5, semakin menunjukkan pentingnya kerjasama dalam memperkuat pertahanan udara kedua negara. Proyek ambisius ini pertama kali dimulai pada tahun 2015, dengan tujuan menciptakan jet tempur canggih yang mampu bersaing dengan teknologi militer negara-negara maju. KF-21 Boramae diposisikan sebagai jet tempur multiperan yang menggabungkan kemampuan tempur udara ke udara dan udara ke darat, memberikan kekuatan signifikan dalam meningkatkan daya tempur Angkatan Udara Indonesia dan Korea Selatan. Bagi Indonesia, partisipasi dalam proyek KF-21 Boramae adalah langkah strategis yang sangat penting. Indonesia memiliki komitmen finansial dalam proyek ini dengan berkontribusi sekitar 20% dari total biaya pengembangan. Dengan ikut serta, Indonesia tidak hanya mendapatkan akses ke teknologi jet tempur terbaru, tetapi juga membuka peluang besar dalam memperkuat kemampuan industri pertahanannya sendiri. Proyek ini juga menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kemampuan teknologinya melalui transfer teknologi dari Korea Selatan. Keikutsertaan para insinyur dan teknisi Indonesia dalam proses pengembangan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mempelajari sistem teknologi jet tempur yang canggih, termasuk dalam bidang radar, avionik, dan mesin jet. Meskipun proyek ini menjanjikan, tantangan tidak dapat dihindari. Isu terkait pendanaan dari Indonesia beberapa kali sempat menghambat kelancaran proyek. Namun, dengan uji coba penerbangan pertama KF-21 yang berhasil pada tahun 2022, optimisme akan masa depan proyek ini kembali meningkat. Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terus melakukan negosiasi untuk memastikan bahwa proyek tetap berjalan sesuai rencana dan mencapai target produksi massal di tahun 2026. Pentingnya melanjutkan proyek KF-21 Boramae juga didorong oleh kebutuhan mendesak Indonesia untuk menggantikan armada pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang sudah menua. KF-21 diharapkan dapat menjadi tulang punggung pertahanan udara Indonesia, bersanding dengan rencana pengadaan jet tempur lain seperti Rafale dan F-15X. Proyek KF-21 Boramae mencerminkan hubungan strategis yang lebih dalam antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang pertahanan. Kolaborasi ini tidak hanya memberikan keuntungan militer, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi dan diplomasi kedua negara. Dengan keberhasilan proyek ini, Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang memiliki jet tempur canggih buatan sendiri, sementara Korea Selatan dapat memperluas pasar ekspor militer mereka. Dengan mempertimbangkan potensi keuntungan yang besar, baik dari segi militer, teknologi, maupun ekonomi, proyek KF-21 Boramae harus tetap dilanjutkan. Komitmen kuat dari kedua belah pihak sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dan memastikan bahwa pengembangan jet tempur canggih ini berjalan sesuai dengan jadwal. Indonesia dan Korea Selatan harus terus melangkah bersama demi masa depan pertahanan yang lebih kuat dan mandiri. Bahkan telah menghadapi berbagai tantangan, Indonesia dan Korea Selatan tetap menunjukkan tekad kuat untuk melanjutkan proyek KF-21 Boramae. Selain kendala finansial yang sempat mencuat, beberapa tantangan teknis dan geopolitik juga turut mempengaruhi perkembangan proyek ini. Namun, keberhasilan prototipe KF-21 Boramae dalam menjalani uji coba penerbangan menjadi angin segar yang membuktikan potensi besar dari jet tempur ini. Dengan kemampuan yang lebih canggih, KF-21 Boramae diharapkan menjadi salah satu kekuatan andalan Angkatan Udara Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah udara. Salah satu kendala utama yang dihadapi proyek KF-21 Boramae adalah masalah pendanaan dari pihak Indonesia. Dengan total biaya proyek mencapai sekitar 8 miliar dolar Amerika, Indonesia bertanggung jawab untuk menyediakan 20% dari anggaran tersebut. Namun, pada beberapa kesempatan, Indonesia mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran, yang sempat menimbulkan kekhawatiran tentang komitmen jangka panjang dalam proyek ini. Untuk memastikan kelanjutan proyek, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat dukungan finansial, termasuk memprioritaskan anggaran pertahanan yang diarahkan untuk proyek strategis ini. Presiden Joko Widodo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap menjadi bagian dari pengembangan KF-21, mengingat pentingnya proyek ini bagi masa depan pertahanan udara nasional. KF-21 Boramae digadang-gadang sebagai jet tempur generasi 4, 5 dengan fitur-fitur canggih yang mendekati kemampuan jet tempur generasi kelima. Pesawat ini dilengkapi dengan avionik modern, sistem radar AESA, Active Electronic Scannet Array, dan kemampuan membawa berbagai jenis persenjataan, termasuk rudal udara ke udara dan rudal udara ke darat. Dengan desain aerodinamis yang memungkinkan kecepatan supersonik dan manuver tinggi, KF-21 diharapkan mampu beroperasi dalam berbagai misi, mulai dari penguasaan udara hingga serangan presisi.
Jet ini juga dirancang dengan fitur low observable atau semi-siluman, meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar jet tempur generasi kelima seperti F-35. Namun, KF-21 tetap menawarkan keunggulan besar dibandingkan pesawat tempur yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, seperti F-16 dan Su-2730. Bagi kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, kelanjutan proyek KF-21 Boramae akan berdampak signifikan pada keseimbangan kekuatan militer. Indonesia, dengan posisi strategisnya di kawasan ini, membutuhkan jet tempur modern untuk menghadapi berbagai potensi ancaman, baik dari sisi keamanan wilayah maupun konflik regional yang mungkin terjadi. Korea Selatan, di sisi lain, juga akan mendapatkan manfaat besar dari proyek ini. Selain memperkuat industri pertahanan dalam negeri, Korea Selatan dapat mengukuhkan posisinya sebagai salah satu produsen senjata utama di kawasan, dengan peluang untuk menjual KF-21 ke negara-negara lain di masa depan. Dengan proyek ini, Korea Selatan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina dalam pengembangan jet tempur canggih. Melihat perkembangan saat ini, masa depan proyek KF-21 Boramae terlihat menjanjikan, terutama dengan dukungan penuh dari kedua pemerintah. Indonesia dan Korea Selatan harus terus bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai tantangan, termasuk masalah pendanaan dan transfer teknologi, agar proyek ini bisa selesai tepat waktu. Diperkirakan, jika semua berjalan sesuai rencana, jet tempur KF-21 Boramae akan mulai diproduksi massal pada 2026 dan siap dioperasikan oleh kedua negara. Bagi Indonesia, kelanjutan proyek ini bukan hanya soal pembelian teknologi, tetapi juga tentang membangun kapasitas industri pertahanan domestik. Transfer teknologi yang diperoleh dari proyek ini akan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kemampuan produksi pesawat tempur di masa depan, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketergantungan pada impor senjata. Proyek KF-21 Boramae bukan sekadar langkah pengembangan teknologi, tetapi juga merupakan simbol kemandirian pertahanan dan kemitraan strategis yang kuat. Ketika proyek ini berhasil, dampaknya akan lebih dari sekadar peningkatan kapasitas pertahanan militer Indonesia dan Korea Selatan, melainkan juga penguatan posisi geopolitik kedua negara di tingkat regional dan global. Tidak hanya itu, partisipasi Indonesia juga akan meningkatkan reputasi negara di kancah internasional sebagai salah satu pemain yang aktif dalam inovasi pertahanan. Keberhasilan proyek ini akan membuka pintu bagi Indonesia untuk bekerja sama dalam proyek pertahanan internasional lainnya, serta memperkuat posisi tawar dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara maju. Keikutsertaan Indonesia dalam pengembangan KF-21 akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemampuan pertahanan udara dan kemandirian industri pertahanan.